menyampaikan aturan, yaitu jika mereka bisa bertahan sampai satu dupa habis terbakar, maka mereka akan dinyatakan lolos. Namun sebaliknya, jika mereka tidak bisa, maka mereka harus pulang. Ia lalu memberikan waktu kepada Tang San dan yang lainnya untuk saling bekerja sama dan berdiskusi sebelum pertarungan dimulai. Tang San pun menginisiasi untuk membuat rencana kerjasama, dimulai dari memperkenalkan kekuatan mereka masing-masing. Su Ying memiliki roh pelindung bernama kucing neraka bertipe assassin yang mengandalkan kecepatan tinggi. Sedangkan Ning Rongrong adalah tipe support yang memiliki roh pelindung berwujud pagoda cahaya 7 bintang. Dua skillnya yaitu memberikan buff kecepatan dan kekuatan 30% kepada target yang ia kehendaki. Setelah formasi terbentuk, pertarungan pun dimulai. Sebagai tipe support, Ning Rongrong nyaris menjadi target pertama. Beruntung dengan tali akarnya, Tang San berhasil membantunya. Dilanjutkan dengan kombinasi serangan mereka bertiga untuk menjatuhkan Guru Zhao. Menggunakan strategi super ofensif, pihak Tang San tidak memberikan sedikit pun lawannya untuk melancarkan serangan balasan. Namun sayangnya pertahanan dari Guru Zhao benar-benar tidak tertembus. Lanjut ke pola serangan kedua, kali ini mereka mendapatkan buff dari Ning Rongrong untuk menggempur Guru Zhao dengan serangan berkecepatan tinggi. Sejauh ini serangan-serangan mereka masih belum berarti apa-apa bagi Guru Zhao. Bahkan parahnya sejauh ini Guru Zhao sama sekali belum menggunakan kekuatan roh pelindungnya. Fatality. Sampai ketika Tang San berhasil mendesaknya menggunakan penjara tali akar beracun, akhirnya memaksa Guru Zhao untuk serius. Ia pun menunjukkan kekuatan roh pelindungnya yang sontak membuat keadaan menjadi berbalik. Pihak Tang San yang sudah mengeluarkan seluruh tenaganya kini benar-benar tak sanggup lagi berdiri. Akan tetapi saat melihat Xiao terluka akibat melindunginya, ia merasa telah menjadi kakak yang tidak berguna. Lantas ia pun emosi dan mencoba melawan seorang diri dengan menggabungkan teknik mata rahasia, telapak tangan besi dengan kemampuan rumput biru peraknya. Terbukti cara ini cukup efektif untuk bisa sedikit mengimbangi Guru Zhao. Tetapi Guru Zhao kembali mengamuk dengan melepaskan skill cincin roh keempatnya yang berumur puluhan ribu tahun. Teknik tersebut dapat meningkatkan kekuatan gravitasi di area yang ia kehendaki. Sementara Tang San yang tak berhenti berpikir sedikit belajar dari pertarungan melawan Dai Mumbai kemarin. Ia memanfaatkan skill kedua yang bernama Rotan Hantu, yaitu kemampuan parasit rumput biru peraknya untuk membatasi pergerakan dari Guru Zhao. Dan akhirnya dengan usaha yang keras, ia dapat menembus pertahanan dari teknik perisai roh pelindung tipe hewan tersebut. Guru Zhao yang mulai kewalahan menggunakan skill dari cincin roh kelimanya, yaitu gravitasi super kuat Black Hole. Di puncak pertarungan karena benar-benar sudah terpojok, Tang San pun terpaksa menggunakan kekuatan dari roh pelindung keduanya, yaitu hantaman keras palu Hotien yang sama sekali tak bisa ditangkis. Dai Mumbai lalu memanggil Oishike untuk mengeluarkan sosis pemulihannya guna mengobati semua orang yang sedang terluka. Pasca duel yang sangat sengit tersebut, Guru Zhao mengakui kehebatan dari Tang San dan memutuskan untuk meluluskan mereka semua dalam tes kali ini. Selain itu, Tang San juga membantunya mengeluarkan jarum beracun yang tertanam di tubuh Guru Zhao. Di malam harinya, Guru Zhao dikejutkan dengan suara misterius yang memanggilnya dari luar akademi. Ia pun bergegas untuk mengikutinya sampai masuk ke dalam hutan. Tak lama setelah itu muncullah sosok pria berjubah hitam, namun Guru Zhao sama sekali tak bisa mengenalinya. Dengan melihat beberapa cincin roh tingkat tinggi yang melingkar di tubuhnya, terungkap bahwa sosok misterius itu ternyata adalah seorang master roh dengan gelar Dao Luo yang sontak membuat Guru Zhao gemetar ketakutan karena menyadari perbedaan kekuatan mereka yang terpaut terlalu jauh. Ialah Master Hotien yang bernama Tang Hao, ayah dari Tang San, pemilik roh pelindung legendaris palu Hotien.
Tujuan ia datang ke sini adalah untuk memberi pelajaran kepada Guru Zhou supaya tahu bagaimana rasanya ditindas oleh orang yang memiliki level jauh di atasnya. Tak lama setelah itu, Pak Kepala Akademi Sri Langke pun datang dan menunjukkan kekuatan roh pelindungnya yang berwujud roh burung hantu dengan level kekuatan 78. Ia bernama Flander. Namun di sini ia langsung menyadari kalau orang di depannya adalah Tang Hao, orang terkuat bergelar Dao Luo. Ia pun langsung menunjukkan rasa hormatnya. Tetapi Tang Hao yang terlanjur emosi karena Guru Zhou telah berani mengganggu putranya, ia pun memberinya pelajaran serupa agar tidak menindas orang yang lebih lemah. Setelah ia puas menghajar Guru Zhou sampai babak belur, Tang Hao pun membiarkannya tetap hidup dan berpesan agar mereka menjaga putranya dengan baik di akademi ini. Keesokan harinya diperlihatkan Tang San yang sudah siuman dari pingsannya, ditemani seniornya Oishike yang semalaman menjaganya. Ia lalu menawari Tang San untuk memakan sosisnya untuk mempercepat proses penyembuhan. Namun Tang San menolaknya dan lebih memilih untuk melakukan kultivasi. Setelah kondisinya membaik, Tang San pergi ke tempat pertarungan sebelumnya. Di sana ia membersihkan belasan jarum beracunnya yang sempat ia gunakan untuk melawan Guru Zhou. Sembari itu, ia mulai berpikir untuk meningkatkan efektivitas dari senjata rahasianya seperti saat masih di kehidupannya dulu. Karena pasti di masa depan ia akan bertemu dengan orang-orang yang jauh lebih kuat. Kemudian ia bergegas pergi ke kamar Xiaowu untuk melihat kondisinya yang ternyata juga sudah membaik. Kemudian Tang San meminta maaf karena kemarin ia tak bisa menepati janjinya untuk melindungi Xiaowu. Tetapi